Kesimpulan kaji kita yang lalu antara lain adalah setelah ruh diambil atau dicabut oleh malaikat, lalu ruh tadi dibawa oleh malaikat-malaikat khusus untuk dilaporkan kepada Allah. Ada yang diterima dengan baik, ada pula yang tidak seperti itu. Yang berikutnya adalah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membawa ruh tadi kembali ke bumi. Setiba di bumi, ruh itu barangkali jasadnya masih diselenggarakan. Bisa jadi ketika itu masih memandikan atau lah mengapani, atau malah lah mensalatkan, tergantung bagaimana penyelenggaraan orang dan tinggal. Kemudian selanjutnya, ketika telah selesai mayit atau jenazah itu disalatkan, lalu diusung dengan keranda atau tandu. Nah, ketika kerandanya diusung, ruh yang mengikutinya berkata, "Aina tazhabuni?" Kemana kalian hendak bawa? Atau aina yadhhabun? Kemana mereka hendak membawaku? Itu terdengar oleh binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di sekitar itu. Orang yang memikul atau orang yang membawa dan orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak mendengar teriakan-teriakan si mayit ketika keranda diusung. Tapi kalau yang diusung itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, nah roh tadi bilang qaddimuni, cepat segerakan membawaku, cepat segerakan membawaku. Dalam sunnahnya adalah para pemikul hendaklah menyegerakan membawanya, tidak berlari, tetapi tidak pula jalan santai, cepat. Bahkan digambarkan dalam satu riwayat, Nabi itu ketika ikut mengantarkan jenazah, kadang-kadang orang yang mengiringi beliau rasa-rasa akan tanggal sendal karena cepat. Dan perempuan tidak disukai ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, dimakruhkan. Tapi kalau perempuan juga hendak pergi ke kuburan mengiringi jenazah, maka mereka harus berpisah dengan laki-laki. Karena para pembawa jenazah itu cepat dan perempuan tidak boleh seperti itu. Tiba di pekuburan, perempuan juga menjarak ke belakang, karena urusan menguburkan itu bukan urusan perempuan, urusan laki-laki. Lalu ketika mayat itu dimasukkan ke lahat, kalau tidak salah sampai di sini kemarin, kalau tidak salah, kalau tidak ada menjawab sama-sama salah kita kan. Ketika lahatnya sudah selesai, lahat adalah lubang liang di pinggir kubur, sedangkan kalau dibikin bandar atau lubang di tengah namanya syaqq. Mana yang lebih utama antara lahat dengan syaqq? Lebih utama lahat. Tapi kalau ketika dalam keadaan tertentu tidak bisa mayit itu dimasukkan ke lahat lantaran tanahnya gembur atau segala macam atau berair, baru ketika itu pilihannya lubang seperti bandar di tengah, namanya syaqq.
boleh pakai peti jika dikhawatirkan mayat itu terbenam dengan air, baru kasih peti. Kemudian sewaktu orang-orang menimbun atau terlebih dulu menutup lahat, di kita lahat itu ditutupkan dengan papan. Di zaman Nabi, bahkan sampai kini, di Baqi' di Madinah, itu namanya komplek pekuburan, orang-orang tetap melanjutkan seperti itu, bahwa penutup daripada lahat batu-batu bata. Alasannya ada, kubur itu kan ada yang panas, maka papan tidak tahan di panas. Bisa-bisa papan itu memancing kubur itu terbakar. Disebutkan bahwa kubur itu salah satu jurang daripada jurang-jurang neraka. Walaupun hadisnya masih diperselisihkan, tapi paling tidak kita ada jadikan dasar. Makanya disukai menutup lahat itu dengan batu bata. Tapi jangan dicoba walau di gariwa. Biko viral dengan sekian banyak komentar. Nah, ketika mayat itu sudah berada di kamar kecil, dikecilkan kamar kecil, ya kamar itu seukuran badan. Lari timbun, masuk roh ke dalam jasad. Bagaimana caranya roh masuk? Ya, kita tidak tahu. Sebagaimana caranya roh keluar, kita juga tidak tahu. Begitu juga bagaimana caranya roh masuk ke jasad lagi. Untuk apa yang roh itu masuk ke jasad? Untuk proses berikutnya, yaitu untuk menghadapi fitnah kubur. Nah, dari situ kita berangkat. Ada namanya fitnah kubur, ada lo namanya azab kubur, dan ada lo namanya nikmat kubur. Fitnah kubur, di mana Nabi mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah daripada fitnah. Kadang dibaca setelah innaka hamidum majid, kadang di tempat lain. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri. Itu penggalan doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka. Kalau fitnah neraka berarti adalah panggangan api neraka. Jadi Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar. Kalau azab, apa saja yang diderita, yang dialami orang di neraka. Lalu wa fitnatil qabri, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat yang sering dinamai dengan Munkar Nakir. Pertanyaannya dari malaikat itu namanya fitnah kubur. Itu ujian dalam kubur. Dan pertanyaan malaikat itu pun telah kita ketahui selama ini tentang tiga hal. Yang pertama, kata malaikat, marrabuka, siapa Arab, siapa Tuhanmu. Jika orang mukmin, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Lalu sepasang malaikat itu kembali bertanya, itu Rakiban Munkar Nakir, madinuka, apa agamamu? Fayaqul dini Islam,
agamaku Islam. Lalu kembali sepasang malaikat itu bertanya, ma hadzal rajulu alladhi bu'itha fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dijawab, huwa Rasulullah. Laki-laki yang diutus kepada kami dulu atas dunia untuk berdakwah menyampaikan peringatan adalah Rasulullah. Dilanjutkan pertanyaannya, fayaqulani lahu wa ma ilmuka? Dari mana ilmu itu engkau dapatkan tentang itu? Dijawab, qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah. Fa'amantu bih. Aku percaya dan beriman kepadanya. Wasaddaqtu, dan aku pun membenarkan isinya. Ini namanya fitnah kubur. Setiap kita, masing-masing kita akan melalui fitnah kubur. Kalau kita tarik ke belakang sedikit, sewaktu kubur itu setelah ditimbun, kemudian dibikin tinggi sejengkal, dikasih tanda, Nabi SAW berkata ketika dikubur, kata beliau kepada sahabat-sahabat yang ada dikubur adalah, istaghfiru li akhikum, mintakan dan mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk saudara kalian yang dikubur ini, dan mohonkan juga kepada Allah tasbit. Apa itu tasbit? Kemantapan dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Nah, Rasulullah mengajarkan dua itu saja. Minta ampun, memohon agar dia lancar menjawab pertanyaan malaikat. Istaghfirullah. Bacaannya boleh sembarang, yang penting minta ampun untuk orang-orang yang mati itu. Nah, diajukan kenapa minta ampun, tidak meminta yang lain? Karena yang akan mendatangkan siksa, azab, kesengsaraan, penderitaan kan dosa. Makanya orang diazab disisakan lantaran dia berdosa. Jadi kalau kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang mati atau untuk orang yang hidup, jika sungguh-sungguh kita mohonkan kepada Allah, Allah kabulkan, maka terhapuslah dosanya sekian. Ringan dia. Dosa itu namanya macam-macam. Ada kalanya ismun, al-ismu. Ada kalanya adzambu. Ada kalanya junnah. Ada kalanya wizr. Nah, ini dia, wizr. Apa itu wizr? Beban berat yang dipikul. Lalu kenapa dosa disebut dengan itu? Karena dosa itu memberatkan perjalanan orang menuju akhirat. Setiap kali kita meminta ampun dengan sungguh-sungguh dan penuh harap yakin, dia makin ringan. Atau ada pula nanti orang yang memintakan ampun kepada Allah, jika Allah kabulkan, ringan dia. Bahkan seorang bapak, dia merasa heran dan tercengang. Kenapa dia di alam sana derajatnya tinggi? Dijawab oleh Allah, itu kan bistighfari
lantaran permintaan ampun anakmu untukmu. Karena anakmu sering atau sungguh-sungguh memintakan ampun atas dosa-dosamu, maka kamu jadi ringan, derajatnya naik. Jadi boleh kita mintakan ampun orang yang mati, bolehlah. Yang tidak boleh kan orang kafir, orang musyrik yang kita doakan semoga Allah ampuni dosanya, tidak boleh. Makin sering kita mendoakan orang, lebih-lebih mendoakan orang tanpa dipesan dan tanpa diketahuinya, makbul. Salah satu doa yang makbul kan seseorang berdoa untuk orang lain tapi orang lain itu tidak tahu bahasa dia didoakan. Namanya ala zahril ghaibi. Nah, orang mati kan tidak pernah meminta kepada kita untuk doa-doa namboy. Mohonkan ampun kepada Allah ya. Itu kan pesan. Orang mati tidak pernah meminta. Lalu kita memintakan ampun kepada Allah dalam salat jenazah, atau ketika matanya dipicingkan baru saja meninggal, Allah maafir lahu. Ketika salat jenazah, Allah maafir lahu juga. Kemudian ketika dikubur, kita juga diperintah Rasulullah mintakan ampun ringan dosanya. Dan mintakan kepada Allah, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, mantapkan dia, beri dia kemampuan, kekuatan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Itu doa kita yang di atas kubur. Karena setelah kubur itu ditimbun, proses fitnah kubur berjalan. Nah, ini di luar nalar lagi. Kenapa begitu? Ya, ada malaikat. Dan orang mati itu didudukkan untuk menjawab pertanyaan. Celakalah orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Kalau dapat, hafallah dan bacalah doa yang kita baca tadi. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqar, dan ke bawah. Kalau kini dia apa, dapetnya biku hilang dia, sebentar hilang dia. Karena antene parabola kita kalau tertungkui nggak nangkuk meleh. InsyaAllah nanti kita bekat. Tapi penting doa seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang sebentar ini. Rupanya di kubur ada beberapa hal yang harus kita imani. Pertama, ruh masuk ke jasad. Ruhnya semenjak tadi kan mengiringi. Kalau kita jemput kaji kemarin, semenjak ruh diambil, dicabut, kemudian dikapani oleh malaikat dengan kapan surga, atau dikasih balsem dari surga, dibawa ke atas, harum seharum-harumnya sampai menemui Allah. Allah perintahkan kembalikan ke bumi. Kan itu kajian kemarin. Kalau orang yang jahat, orang yang berdosa sama, cuma dia tidak dapat sambutan. Rohnya busuk bau. Para malaikat berharap jangan lewatkan di hadapan mereka ketika roh itu dibawa ke atas. Nah, roh tadi diperintahkan untuk mengembalikannya ke bumi. Dia tiba di bawah lah. Itu yang kita kaji tadi. Tiba di bawah, barangkali kita sedang mengampani.
atau sedang mensalatkan, atau baru saja selesai salat, kita usung. Apa tadi? Jika dia orang yang baik, dia minta segera disegerakan, mengantarkan jasadnya ke kubur agar dia bisa masuk ke jasadnya lagi. Kalau orang yang tidak baik, tidak saleh, justru dia memohon jangan bawa jasadnya ke kubur. Bahkan dia bertanya, kemana kalian tidak bawa? Roh itu bukan bertanya, tapi menganggap jangan dibawa ke situ. Nah, baru tadi setelah masuk jasad ke lahat, ya rohnya wajib masuk. Terjadi kehidupan di kubur yang berbeda dengan kehidupan di dunia. Diajukan oleh malaikat pertanyaan. Yang kita garis bawahi sedikit adalah pertanyaan ini, su'alul qabri namanya. Su'alul qabri, pertanyaan dalam kubur. Su'alul qabri itu intinya kan 3 semua. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Kemudian laki-laki yang diutus kepadamu siapa? 3 itu intinya. Pertanyaan ini diajukan kepada orang yang mati itu dalam kuburnya, di mana rohnya sudah masuk ke dalam jasad. Karena itu kubur tentu berbeda dengan situasi kita di dunia. Karena dia bisa didudukkan di sana. Baru dia ajukan pertanyaan. Jika dia orang-orang yang baik, orang-orang saleh, maka dia bisa lancar menjawab pertanyaan. Sebab dia kenal, tahu betul apa yang ditanyakan itu. Dia menyembah Allah. Apa agamamu? Islam. Dia melaksanakan ajaran Islam. Siapa yang laki-laki yang diutus kepadamu? Dia ada mengikuti sunnah Nabi. Paling tidak itu sudah bisa meringankan. Itu namanya tanya jawab dalam kubur. Apalagi Allah berfirman dalam Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala namanya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Suratnya surat Ibrahim, surat ke-14, halaman 259, ayat 27. Kalau ada membawa Quran. Tapi karena Quran kita tidak sama, ada yang kadang, ada yang ketik, halamannya berbeda. Surat Ibrahim, surat ke-14, ayat ke-27. Bunyinya, yuthabbitullah, mengokohkan, memantapkan atau meneguhkan Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang sabit, ucapan yang teguh atau ucapan yang mantap, namanya al-qawli tsabit. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, juga dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah memperbuat apa saja yang Dia kehendaki. Mari kita pahami sejenak. Al-qaulus tsabit, qaul ucapan, al-qaul ucapan, sabit yang teguh, yang mantap. Yusabbitu meneguhkan,
meneguhkan, mengokohkan, memantapkan Allah pada orang-orang yang beriman dengan qaul, dengan ucapan, perkataan yang sabit, yang teguh, yang kokoh. Apa itu? La ilaha illallah. La ilallah itu disebut juga dengan al-qaulus sabit, ucapan yang teguh, yang kokoh. Makin kenal orang dengan al-qaulus sabit, lalu diamalkannya, besar kemungkinan ketika detik-detik kematian datang, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Saya ingatkan lagi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapan, akhir perkataannya ketika meninggalkan dunia, la ilaha illallah dakhala jannah, dia dapat tiket masuk surga. Maka usahakanlah bagaimana supaya kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Paman Nabi namanya Abu Talib, yang mengasuh beliau, yang membela beliau, yang menjaga beliau semenjak usia 8 tahun sampai beliau diangkat jadi Nabi. Abu Talib, ayahnya Ali bin Abi Talib. Ketika Abu Talib itu akan mati, Nabi Muhammad berusaha sungguh-sungguh agar paman beliau ini mengucapkan la ilaha illallah, agar dengan ucapan itu ada alasan bagi Rasulullah untuk menolong, untuk membelanya. Tetapi beliau tidak membaca karena pengaruh pimpinan-pimpinan orang Makkah datang kepada beliau saat-saat terbaring. Nabi Muhammad ada di situ, tokoh-tokoh Quraisy Makkah juga ada di situ. Rasa-rasa hampir membaca Nabi, rasa-rasa hampir dibaca oleh Abu Talib. Tapi orang Quraisy mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita? Bagaimana begini begitu? Akhirnya tidak jadi dia baca itu. Wafat dan mati dia dalam keadaan tidak membaca. Dan siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di saat kematiannya, dia sudah bisa dikatakan husnul khatimah, masuk surga dia. Ya, nomor berapa masuk surga? Jangan tanya. Yang penting tiket sudah dapat. Itu yang disebut dengan al-qaulus sabit. Allah meneguhkan, Allah mengokohkan, Allah memantapkan kepada orang beriman atau untuk beriman al-qaulus sabit, perkataan yang teguh, yang kokoh, yaitu la ilaha illa fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia sampai detik-detik akan meninggalkan dunia. Orang-orang yang beriman, dia kenal dengan kalimat itu, dibacanya, diwiridkannya bacanya, diamalkannya perintah dan apa yang dituntut di balik ucapan itu. Apa yang dituntut di balik ucapan itu? Beribadah kepada Allah, tinggalkan ibadah kepada selain Allah, meminta, mengadu, memohon kepada Allah, tinggalkan yang lain. Namanya tauhid. Karena orang-orang beriman itu kenal dengan kalimat itu, sangat kenal, dibacanya sebagai wirid. Tinggal ketika akan mati, Allah mengokohkan sehingga tanpa dibimbing, tanpa disuruh, tanpa diingatkan, orang ini membaca la ilaha illallah, baru nyawanya diambil. Beruntunglah orang yang seperti itu, dan beruntung pula lah kita yang seperti itu. Kita akan tidak lama lagi, ini kau hari Sabtu, kau tidak kini yo hari Kaid lah. Kalau tidak lu hari Kaid, Senayan tidak lu, Selasa. Alunya kiranya Rawah. Mentul lo, tidak lo di Kamis, sudah turun Jumat. Nanti boleh satu balik adun itu, tambah balik.
Kita akan meninggal di hari dan tujuan. Nah, dalam kehidupan dunia Allah kokohkan, Allah teguhkan, nan wafil akhirah. Ana fil akhirah, semenjak perjalanan dimulai ke akhirat. Maka dalam kubur pun, karena dia kenal dengan itu, kenal dengan Allah, dia kenal dengan Islam, bahkan mengamalkan syariat Islam, dia kenal dengan Rasulullah, maka dia Allah meneguhkan. Jadi kita bantu orang yang mati itu dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa saudara kami ini, dan mohon ya Allah teguhkan dia mengucapkan kalimat tauhid itu ketika ditanya oleh malaikat, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, teguhkan, kokohkan, mantapkan saudara kami yang dikubur ini dengan kalimah-kalimah yang akan diajukan oleh malaikat. Apabila orang yang mati itu mampu menjawab pertanyaan itu, maka urusan-urusan setelahnya aisal, gampang dan mudah. Karena kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dalam perjalanan panjang kita menuju surga. Setelah kita mati, persinggahan kita berikutnya kubur. Dan kubur itu menjadi suatu tanda dan petunjuk apakah kita akan sukses dalam perjalanan berikutnya atau tidak. Kalau dia mampu menjawab pertanyaan ini, maka urusan-urusan perkara-perkara yang berikutnya itu aisar, lebih gampang, lebih mudah. Tapi celakalah orang yang tidak mampu, tidak bisa, karena dia tidak kenal dengan ucapan itu. Perjalanan berikutnya asyaddu, lebih parah lagi. Kenapa? Ya kita kan dalam kubur juga kan itu proses menuju surga. Inti yang kita kaji tadi bahwa orang kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur, ditimbun, hal yang akan mereka hadapi adalah itu, fitnah kubur. Yang mampu menjawab karena dia kenal dengan kalimat-kalimat itu, maka dia akan ditempatkan di tempat yang baik, dipersuakan, dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kemarin juga kita sudah singgung, kita nanti akan mengelompok. Dengan siapa kita sering mengelompok? Kalau sering mengelompok dengan orang-orang alim, besar kemungkinan nanti ketika telah selesai persoalan kubur, dikelompokkan dengan orang alim atau orang saleh atau orang-orang siddiq atau orang syahid, atau bisa jadi dikelompokkan dengan nabi-nabi, tergantung. Maka kita nanti di alam kubur sana bersua-sua, bertemu-temu. Tapi ada yang tidak bersua. Ketika roh baru sampai di alam sana, di alam barzakh, maka roh-roh yang sudah lama di sana menanyakan kepada roh yang baru datang ini, bagaikan orang yang pulang dari rantau, sampai di rumah orang bertanya tentang bagaimana di sana. Ditanyakan kepada roh itu. Kata yang lain, biarkanlah dia istirahat baru. Dia baru sampai, dia baru datang. Tidak peduli. Ditanyakan. Syanu bagaimana? Syanu bagaimana? Syanu bagaimana? Dijawab oleh roh yang baru datang itu. Kalau Syanu telah lama dahulu daripada aku. Kata mereka-mereka yang di barzakh, tidak ada di sini. Tandanya dia kepada ummuhu hawiyah. Dia pulang ke rumah ibunya, yaitu neraka
Hawiyah. Di situ dia mengelompok dengan orang-orang yang sama dengan kelompok dengan dia. Itu tadi, siapa saja roh yang baru datang setelah selesai proses pertanyaan malaikat, ya dia diserbu oleh roh-roh yang lain. Kecuali orang yang tidak selamat, orang yang celaka, tiba di alam barzah, dia langsung dikelompokkan dengan kelompok-kelompok kafirin, musyrikin dan segala macam. Maka latihlah aja sekarang kita berkelompok dengan orang saleh, bersama orang-orang saleh, agar kita nanti juga dipersamakan. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami ya Allah, lalu nanti dikelompokkan, dipertemukan, dipersuakan kami dengan orang yang abrar. Abrar adalah orang-orang yang banyak berbakti, banyak berbuat baik. Kemudian selanjutnya bagaimana? Ini ya, kita lanjut sedikit lagi ayat hadis tadi. Kalau di sini pertanyaannya 5, tapi yang pokok 3. Yang 5 itu tadi sudah diawali, siapa Tuhanmu, apa agamamu, lalu ada laki-laki yang diutus kepadamu, siapa namanya, dan seterusnya. Itu 3. Dalam hadis lain ada tambahannya, wa ma ilmuka. Wa ma ilmuka maknanya apa ilmumu tentang dia, dan di mana engkau tahu dia. Dijawab oleh orang yang dikubur tadi, qara'tu kitab Allah, aku kan membaca kitab Allah. Di kitab Allah telah aku tahu tentang apa yang dibawanya, apa yang diajarkannya. Dan kemudian fa'amantu bi, aku beriman dengan kitab itu yang dibawa oleh Rasul itu, dan aku membenarkannya. Wasaddaqtu, aku benarkan isinya. Selamat hari. Kemudian terdengarlah seruan dari arah atas langit. Bunyinya, fayunadi munadin fis sama an sadaqa abdi, hambaku itu benar. Kita ulang. Setelah selesai malaikat menanyakan kepada orang yang berada di kubur itu, dijawab, terdengar seruan dari arah langit, an sadaqa abdi, hambaku itu benar. Oleh sebab itu fa'afrishuhu minal jannah. Ini kan? Afrishuhu minal jannah, yaitu bentangkan tikar, firas tikar, minal jannah, daripada tikar-tikar yang ada di surga. Satu. Wa albisuhu minal jannah, beri dia pakaian yang datang dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu, baban itu daripada kuburnya, bukakan pintu ilal jannah, ke arah surga, sehingga dari mana tempatnya berada dia bisa melihat surga. Kemudian apa lagi? Masuklah harum dan aroma surga ke kuburnya. Datang perintah berikutnya, yufsahu lahu fi qabrihi, lalu kuburnya dilapangkan di luasnya, seluas-luasnya, sejauh mata memandang.
Ini tidak bisa kita menggambarkan. Dari kuburnya dibuka pintu mengarah ke surga. Dia bisa melihat keindahan surga. Dari surga sana datang angin berbau harum, semerbak mewangi. Dari surga sana. Kuburnya diluaskan sekian kali sekian, sampai luas. Itu tergantung siapa yang mati. Sedikit lagi, 1,5 menit, boleh? Lalu setelah itu selesai, ya'tihi, datanglah kepadanya rajulun hasanul wajhi, seseorang yang wajahnya bagus, tampilannya bagus, sikapnya bagus, kepada orang yang dikubur tadi. Pakaiannya juga bagus, hasanul thiyab, taiborih, harum luar biasa. Dan dia berkata kepada orang yang telah selesai proses di kubur itu, absyir billadhi yasusduka, bergembiralah engkau, billadhi, dengan yang menyebabkan engkau gembira, karena hari ini adalah hari yang telah Allah janjikan untukmu. Lalu orang kubur tadi berkata, man anta, engkau siapa? Wajahmu wajah orang yang datang membawa kebaikan, tampilanmu baik, caramu datang juga baik, sikapmu juga baik. Siapa engkau sebenarnya? Katanya menjawab, ana amalukas soleh, saya ini adalah amal salehmu. Yaitu amal saleh yang menjelma menjadi manusia yang sangat bersih, harum, gagah, lembut. Saya amal salehmu. Tapi amal saleh tadi itu, karena kita tidak sama, tentu ada yang tampilannya biasa-biasa saja. Ada pula tampilan amal saleh itu yang luar biasa. Semakin rajin kita merawat amal saleh kita, menjaga amal saleh kita, maka kita akan ditemani oleh amal saleh itu yang menjelma menjadi manusia. Dia yang akan mendampinginya sampai di kiamat. Tidak sendirian orang dikubur, tidak. Dia ditemani oleh amalnya. Oleh sebab itu, hati-hatilah dan jagalah, waspadalah, jangan amal saleh kita itu hilang, diambil orang, dicuri orang. Kenapa begitu? Karena kita melakukan sesuatu yang menyebabkan amal saleh itu pindah ke orang lain, mengunjing misalnya, mencaci maki, menyebar rahasianya, itu pindah saja amal saleh. Jadi amal yang sudah ada itu pelihara, rawat dan jaga. Ketika kita mati nanti dia yang mendampingi, yang menemani di dalam kubur. Dan ini tentu tidak bisa diterima oleh akal semata, harus masukkan iman. Hadisnya hadis sahih. Ini yang saya baca ini lengkap dengan syarah hadisnya. Intinya adalah di sisa-sisa umur kita yang tinggal ini, tidak berapa tinggal, kerja kita dua. Yang pertama, rajin-rajinlah melihat, menengok kembali amal saleh kita, supaya mana-mana yang tidak pas, mana-mana yang kurang, bisa diperbaiki. Jangan seperti orang mengayam, bara sudah baka duduai. Harus kita tuh rajin
muhasabah. Yang kedua, sering-seringlah minta ampun kepada Allah, karena sampai mati kita tetap ada berdosa, agar perjalanan kita menuju akhirat sana tidak berat. Lebih-lebih kalau kita banyak pula didoakan oleh orang lain di belakang kita, sehingga banyak orang mintakan ampun kepada Allah. Kemudian setelah itu ya kita cuma menunggu saja lagi, menunggu bila dijemput malaikat, entah sedang duduk, entah sedang berjalan, entah sedang makan miso, atau sedang mauta, tidak tahu. Malaikat itu kapan mengambil mencabut nyawa kita, sedang mengapa, di mana, kita tidak tahu. Maka berdoalah kepada Allah agar nyawa kita diambil, dikeluarkan oleh malaikat, kita sedang berbuat baik di tempat yang baik, sehingga kita layak mendapatkan husnul khatimah. Sampai di situ gaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan untuk bekal perjalanan kita menuju akhirat.